Pergi sana. Kamu ngapain? Orang lain cuma lewat. Jalan. Maaf. Tolong. 10. Mundur. Mundur. UA 0D60T. UA0D60T, UAGD60T1. Gila, gila. Kamu baik-baik saja? Kamu. Kalau tidak apa-apa, aku pergi dulu. Ah, benar. Ingat lapor polisi. Orang itu jelas-jelas mengincarmu. Hei, tunggu. Ada apa lagi? Hei, Action. Kamu baik-baik saja? ingin ganti pekerjaan? Jadi sopirku. Lindungi keselamatanku dengan sepenuh hati. Jadi sopirku, jagalah keamananku. Berapa gaji kamu sekarang? 3.500. Aku tambahkan 1 0. Aku punya rencana, jadi buat orang lain. 35.000. Cuma jadi supir? Harus menjaga keamananku. Tidak masalah. Pak Shen Shen Shen. Pergi. Kalian dipecat. Pak Shen, kita kemana sekarang? Pak Shen, bukankah hari ini inspeksi ke perusahaan kami? Lain kali saja. Tidak. Bisa nyetir? Bisa. Ayo. Ke rumah sakit Kota Yun. Temani melihat keponakanku. Oke. Bagaimana Joe? Presiden Shen harus berterima kasih pada Pergi. Jangan. Berani-beraninya menggagalkan rencana. Aku tidak akan melepaskanmu. Dokter, kumohon tolong selamatkan putriku. Dia baru 5 tahun. Ayahnya sudah pergi, dia satu-satunya harapanku untuk hidup. Aduh. Kumo tolonglah dia. Kak. Kak. Kak, kenapa? Dokter, ada apa? Aduh. Gunung. Jangan. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Anak ini tak sengaja menelan jarum. Sudah beberapa hari berlalu. Jarum ini ternyata masuk ke pembuluh darah, bergerak mengikuti arteri utama di seluruh tubuh. Kalau sampai pecah arteri utama, bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Cepat lakukan operasi. Anak ini harapan terakhir kakakku setelah ipar pergi. Berapa biaya operasi? Tidak masalah. Jarum baja ini terus bergerak di dalam pembuluh darah. Kami sama sekali tidak bisa menentukan posisinya. Dan sekarang ada kecenderungan pindah ke dalam otak. Jika terjadi sesuatu, akhirnya bisa berujung kematian otak. Gimana kalau kita menyerah saja? Menyerah. Jangan sakiti Dokter Bai. Tian-Tian adalah hidupku. Kalau dia mati, aku pantakin hidup. Aku mohon. Jangan buat sulit Dokter Bai. Dia dokter ahli penyakit dalam terbaik di rumah sakit. Kalau dia bilang tidak bisa, di negara Sia tidak ada yang berani menyelamatkan. Dalam situasi sekarang ini, tidak membiarkannya menderita. Lebih baik biarkan dia pergi dengan tenang. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Dr. Bai.
Aku mohon padamu. Tolong selamatkan Tian Tian. Tolong selamatkan dia. Dokter Bai, sudah tidak ada cara lagi? Bantu kakakku. Selama bisa menyelamatkan keponak, keluarga Shen memberi segalanya padamu. Sungguh, saya sudah berusaha semampu saya. Tunggu. Anak ini masih bisa diselamatkan. Anak ini masih bisa diselamatkan. Kamu siapa? Apakah kamu dokter? Apakah anak ini bisa diselamatkan? Dokter tidak tahu. Anak muda. Makanan bisa sembarangan. Omongan jangan sembarangan ya. Jiang An, kamu benar-benar punya cara. Berkat kebajikan. Memang ada jarum baja mengalir dalam pembuluh darah. Namun anaknya tidak dalam bahaya. Ada kondisi untuk mengambil jarum. Tapi jika tidak segera diambil, setiap saat berbahaya bagi nyawa. Kamu bisa bantu Tian Tian ambil jarum? Kamu bisa operasi untuk dia. Pembuluh darah dengan jarum baja lancar. Ambil jarum dengan hati-hati. Saya sepenuhnya siap. Kumohon padamu, tolong selamatkan Tian Tian. Asal kamu selamatkan dia, aku. Apa kamu minta, aku akan lakukan. Jangan panik, tetap ada batasnya. Kalian benar-benar tidak berpikir, percaya kata-kata seorang satpam. Mengandalkan satpam menyelamatkan. Kamu tidak takut kalau anakmu semakin cepat meninggal ya? Kamu itu satpam. Aku bukan satpam. Sekarang aku sopir. Sopir. Dari mana datangnya penipu ini? Tidak tahu diri. Kukira peran apa jadinya. Ternyata sopir. Anak muda, bagaimana mungkin kamu main-main dengan nyawa kalau kamu bukan dokter? Jangan asal campur, duduk diam saja, jangan cari perhatian terus. Tian Tian, ada apa denganmu? Tian Tian, kamu kenapa? Selesai. Jarum baja masuk ke jantung. Gagal jantung. Harus defibrilasi. Tidak. Jarum baja di jantung. Kalau defibrilasi, jantung bisa hancur. Orangnya tidak selamat. Cara mengeluarkan jarum baja itu. Jiang An, jangan bicara, kamu bukan dokter. Action. Jiang An itu jelas ada maksud buruk. Menurutku dia hanya ingin cari perhatian, tidak peduli dengan kehidupan keponakanmu. Tanda-tanda kehidupan anak hanya tinggal 5 menit lagi. Keluarkan jarum baja. Sudah tidak sempat lagi. Biarkan dia dan anaknya bersama sebentar. Tunggu. Kenapa? Di sini bikin jengkel, jarum masuk jantung. Keyakinan mengeluarkan jarum baja hanya 80%. Kau ini sakit jiwa atau apa? Dokter sudah bilang gak sempat ambil jarum, kamu masih mau ambil. Kamu pikir kamu dewa? Jiang An, kakak sudah seperti ini, kenapa kamu masih memicu dia? Sangat berterima kasih kamu telah menyelamatkanku, biar jadi sopirku. Sekarang kamu kurang tahu terima kasih. Setiap detik terbuang. Suplai darah ke jantung berkurang, aliran darah melambat, kemungkinan mengambil jarum semakin kecil. Tadi kan kamu bilang apapun yang terjadi, harus selamatkan anak ini, masa sekarang kamu rela lihat anaknya mati? Masih ada peluang 60%, kamu bilang jarumnya diambil atau tidak? Tian Tian, aku percayakan padamu, kumohon. Tolong selamatkan dia. Kak, kenapa kamu bikin masalah? Jiang An, kamu udahan, oke? Dengar, anaknya meninggal, kenapa harus menyiksa dia? Action.
Orang seperti Jiang An, kamu masih memberi pekerjaan? Dr. Bai. Jangan biarkan dia. Kalau terjadi sesuatu pada anak itu di rumah sakit, kita yang salah. Ini, Dr. Bai. Saya mohon, kamu sendiri bilang tidak ada harapan. Biarkan dia coba sekali saja. Saya tidak mau hanya melihat anak saya mati tanpa melakukan apa-apa. Walaupun tak bisa menyelamatkan, tidak menyalahkan Anda, tidak bisa. jika ini tersebar, itu bisa merusak reputasimu. Dokter Bai, saya jamin nama Shen. Jika anaknya tidak bisa diselamatkan, kami tidak akan meminta pertanggungjawab. Anda bisa mengeluarkan jarum baja, masih ada 50% kemungkinan. Ini adalah nyawa seorang anak. Oak. Saya akan ikut gila denganmu sekali ini. Dokter Bai, jika sesuatu terjadi, Saya yang akan menanggung tanggung jawabnya. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Kamu. Baik. Otaknya sakit, dokternya sendiri bilang pasti mati, masih mau ikut petugas keamanan itu cari masalah. Jelas-jelas sudah setengah mati, tapi masih buang waktu di sini. Pasti cuma mau pamer, Tuan Muda Kiao. Kakakku di sini, pantaskah kamu bilang? Kalau nggak bisa ngomong, diam. You can bet you to. Gadis kecil itu semoga mati di meja operasi, aku penasaran Jiang An sip. Menyelesaikan ini. Hei, kamu mau ngapain? Jarum logam masuk ke jantung selama 3 menit. Kapasitas pasokan darah jantung saat ini terlalu lemah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Percepat aliran darahnya sehingga dapat mengeluarkan jarum baja dari tubuhnya. Hisap itu. Anda benar-benar harus menyelamatkan mereka. Saya tidak akan pernah memperlakukan kehidupan orang lain sebagai bahan tertawaan, terutama kehidupan seorang anak. Apa yang telah terjadi? Jantung anak kembali normal. Detak jantung anak telah kembali normal. Heron. Benar-benar terjadi. Bagaimana dengan jarum baja itu? Jarum baja ini sudah di dalam tubuhnya selama seminggu. Dan itu sudah berada dalam pembuluh darah. Bagaimana mengeluarkannya? Punya cara sendiri. Tapi kita sama sekali tidak bisa melokalisirnya. Mengeluarkan jarum. Tenamol. Mata dewa yang marah. Proteksi yang kuat. Bangkit. Mulai. Ah ini. 6 dewa. 5 penjuru. Penjaga tanah setempat. Dewa gunung. 28 bintang. 9 dewa bintang. Tenang. Tenang. Tanda-tanda vital anak ini semua stabil. Ini. Bagaimana mungkin? Bumi berkat melindungi kedamaian. Tarik. Sudah berhasil dikeluarkan. Tuan Jiang. Sebenarnya Anda siapa? Di Uncity, ada banyak dokter ahli tapi tidak ada yang bisa menangani jarum baja ini. Tapi Anda bisa mengeluarkannya dengan tangan kosong. Sebenarnya Anda siapa? Denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Anak ini benar-benar sembuh olehmu. Bawa wadah ke sini.
Beri aku, keluarkan, 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 keluarkan. Jarum baja sudah diambil, anak ini akan sadar. Wah. Nafasnya stable. Nadinya kuat, sungguh seperti keajaiban. Tuan Jiang, sang dokter. Tian. Bagaimana keadaan Tian? Ini. Anak Tian ini. Tabahkan hati, lihat, bukan kukatakan? Seharusnya putrimu bisa beristirahat dengan tenang, tapi lihatlah sekarang. Sebelum meninggal, dia harus diganggu orang ini. Sekarang, Dia mungkin akan mati dengan mata terbuka. Bukankah berjanji untuk menyelamatkan putriku? Kenapa bisa jadi begini? Kenapa kamu mengorbankan putriku, Jiang An? Kakakku sudah sedih, kenapa kamu mempermainkannya? Jangan lihat jelaskan ini. Menjelaskan? Apa yang perlu saya jelaskan? Mama, Ini. Tian. bagaimana mungkin? Barusan jelas-jelas sudah mati, sekarang hidup lagi. Kamu ada. Bagaimana kamu melakukan? Bukankah hanya seorang sopir? Jangan khawatir, Nona Shen. Anda curiga saya punya niat buruk. Saya pikir posisi sopir. Anda cari orang lain. Bapak Jiang. Maafkan saya, sebelumnya saya lancang. Semoga Anda bisa memaafkan saya. Pak Jiang. Oh, jangan-jangan. Anda ini mau ngapain? Pak Jiang. Anda menyelamatkan anak saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi Anda. Sudahlah. Salah saya juga tidak bilang sebelumnya. Tidak heran. Tidak percaya saya menolong. Kurasa kamu cuma beruntung saja. Entah dapat keberuntungan dari mana. Tuan Kiao. Kamu sering bersikap pasif-agresif di hadapanku. Maaf, saya bicara terus terang. Saya Jiang An menyelamatkan orang. Bukan urusanmu. Kamu. Pikir kamu siapa aku? Tuan Muda Kiao, urusan keluarga Shen, kalau tidak ada hal lain, pergi. Baik. Shen Yunbing, bagus sekali. Tapi tunggu saja. Keluarga Shen kalian, suatu hari nanti, akan berlutut di depanku dan memohon padaku. Tuan Jiang. Aduh, sudah. Panggil saja aku Jiang An. Satu kali panggil Tuan Jiang, aku merasa nggak enak. Jiang An, terima kasih kali ini sudah menyelamatkan Tian. Nanti pasti aku akan datang mengunjungimu untuk berterima kasih. Berterima kasih secara langsung. Jiang An, kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Besar sekali. Kamu lagi lihat apa? Kak, Tian sembuh, kamu pulang urus dia. Soal Jiang An, dia sopirku. Nanti ada kesempatan aku pasti balas. Baik. Masih lihat? Itu kakakku. Dia sudah punya Tian. Aduh, Jadi ayah Tian sebenarnya tidak buruk ya? Kakakmu lama memutus hubungan keluarga Shen. Hanya karena seorang pria jahat. kakakku tertipu oleh pria jahat dan berselisih dengan keluarga. Pria itu terlilit utang judi. Dikejar penagih utang, kecelakaan. Tian satu-satunya ikatan kakakku. Bully. Hasil pemeriksaan keluar. Apakah Anda merasa akhir-akhir ini pasien diunceng? Banyak sekali ya? Iya, gak tahu kenapa. Ayo pulang. Oke, pulang.
Pulang kemana? Pak Shen. Berdua di satu ruangan kurang baik kan? Kamu mikir apa? Ada hal aneh yang terjadi di sekitarku. Sebagai pengawalku, kamu perlu menjaga keselamatanku. Tidurlah dengan tenang. Ada setan. Di dalam wilayah Daxia ada dewa dari surga menjaga. Bagaimana bisa ada setan? Pak Shen, Anda baik-baik saja? Keluar. Suka tidur telanjang, selamatkan hidupmu, bukannya berterima kasih? Kenapa malah memukulku? Berita surga hari ini selesai sampai di sini. Bukankah ini Tuan Tanah Yuncheng? Ada apa? Oh, Kata Kaisar Giok, kalau ada masalah langsung temui dia. salam kepada Kaisar Giok. Perdana Menteri Yongbek. Kenapa tiba-tiba datang menemui kami? Yang mulia, saya hanya ingin bertanya tentang Yuncheng akhir-akhir ini. Yuncheng banyak masalah. Semua kejahatan muncul karena batu takdir yang menjaga Yuncheng. Mereka dalam daftar dieksploitasi dengan metode jahat. Saya awalnya bermaksud, Tunggu sampai aku memberitahumu setelah mengambil alih tugas terkait tanah. Tidak terduga. menteriku tersayang, kau sudah menemukannya. Pantas saja kau jadi penjaga keamanan di dunia fana. Bagus. Tu en manganugeras quand j'abattant dit Anaitu. Itu semua agar Anda dapat mengambil kembali batu takdir yang menjaga kota awan. Mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Yuncheng. Kami sudah menemukan tempat batu takdir. Ikuti peta ini dan kamu pasti akan menemukan sesuatu. Ini tempat apa? Kenapa batu takdir ada di sini? Tuan Kiao. Kenapa mereka ada di sini? Tuan Kyo, ini rumahmu. Qiuqing Kiao Shaokun. Kita memang musuh yang bertemu di jalan sempit. Ini rumah keluarga Kiao. Kenapa batu takdir ada di keluarga Kiao? Apakah ia dimanfaatkan oleh keluarga Kiao? Kiao Shao, ini rumahmu? Kiao Shao, aku senang sekali kamu mau membawaku pulang. Mulai hari ini. Aku juga punya rumah. Haha. Bukannya si pecundang itu sudah menuliskan rumahnya atas namamu? Kiao Shao, rumah pecundang itu apa artinya? Satu unit tipe kecil saja berani disebut rumahku. Kuma Ruma beza seperti milik Tuan Kia. Itulah yang disebut rumah. Baik. Malam ini layani aku dengan baik, Fu. Tuan Kiao, semua tergantung padamu. Kiao Shaokun. Kau menindasku dan mempermalukanku. Sekarang kau ingin menggunakan batu takdir untuk merugikan kota Yun. Alasan untuk kematianmu semakin bertambah. Halo. Oke, saya segera sampai. Di toko batu, jangan bicara sembarangan, dengar? Baik, Pak Shen. Oh Pak Shen. Anda datang sendiri. Lao Zhang, saya tidak banyak bicara basa-basi, Jiang An. Hahaha, informasi Anda memang cepat, Pak Shen. Bos Zhang, Anda kedatangan bahan baru dari Provinsi Selatan. Niat saya siap. Boleh lihat bahannya?
Tentu saja, Pak Shen. Sudah lama saya siapkan untuk Anda. Ini dia. Kalau bukan Anda yang bilang mau, orang lain saya tak akan perlihatkan. Kalau Anda benar-benar mau. Harga pas, harga pas, harga pas, 5 juta. Bahan ini tembus pandang, tidak ada retakan besar, bahan bagus. Jangan bayar. Jiang An, kupon khusus kompetitif. Pak Shen, bahan ini tidak boleh diambil. Jiang An, apa aku pernah bilang jangan bicara sembarangan? Bos Chang, maaf ya, aku mau bahan ini. Bayar pakai. Pak Shen, bahan ini tidak boleh diambil. Jiang An, kamu gila. Pak Shen, kamu percaya padaku? HMPH, sudahlah. Jangan berakting di depanku, ya, menye-menye. Pak Shen, aku kasih tahu, kalau kamu nggak mau, masih banyak yang mau. HMPH, aku nggak jual deh, usir tamu. Bos Hang, tunggu. Jiang An membuatku dalam masalah besar. Bahan ini seharusnya bisa menghasilkan giok bagus. Perusahaanku sepenuhnya bergantung padanya untuk melewati krisis. Bos Zhang. Begitu suka rugi, tidak bisa dihentikan. Berapa harga bahan ini? Di dalamnya hanya daerah limbah. Limaratus yuan per poton. Bisa bongkar batu di tempat, kan? Tentu bisa. Mimpi cepat kaya. Sapham Busik, Ikatakuten Judy Batuya. Kiao Xiaokun Kyukin. Kiao Xiaokun Kyukin. Kalian, pasangan sial. Xiaokun, kok di sini? Jiang An, kenapa kamu diizini? Bukannya kamu udah dipukuli sampai mati? Nyawa murah begini nggak gampang mati, gimana? Beruntung selamat kabur ke toko batu giok ini untuk berjudi. Nonton banyak drama pendek. Pikir dirinya tokoh super. Hahaha. Memang tidak salah, cuma bisa jadi satpam miskin, suka berhayal. Mau cari keberuntungan dari bahan sampah ini ya? Ini bisa dilakukan oleh orang miskin sepertimu. Ya, Hanya sampah yang berpikir bisa menemukan harta di tumpukan sampah. Siapa bilang dari bahan sampah nggak bisa dapat giok? Tuan Kiao, anak ini menyinggungmu, aku nggak jual batu padanya, usir dia keluar. Tidak perlu. Dia suka kasih uang, kan? Biar dia kasih biar dia belajar. Bec, semu à manger cuti perinta tuan kiao, sekaran juga seyabuka batu buadia, biar diabelaja. Jangan. Jangan kira dekat sama Shen Yunbing bikin kamu hebat. Shen Yunbing suatu saat akan berlutut di depanku. Seperti mantan pacarmu. Oh iya, hampir lupa kasih tahu kamu. Pacar yang kamu sayangi itu sangat licin. Kamu. Aku bilang padamu, sampah seharusnya tetap di tempat sampah. Mau giok dari bahan sisa? Bahan sisa seharga 500 ini, kalau dapat giok, aku langsung berlutut menghormatimu. Naik, benar-benar naik. Ternyata benar giok. Benar-benar naik. Meski giok ini biasa saja, tetap saja sudah naik beberapa kali lipat. Tuan Kiao. Ayo, bukankah kamu suka menghormat? Bagaimana, butuh persiapan yang lain? Hahaha. Bahan 500 dapat keluar. Layak disebut giok, Tuan Kiao. Jadid ini, agak di bawah standar, masih. Jika Anda tidak berbicara, tidak seorang pun akan menganggap Anda bisu. Hal seperti ini, aku tidak menginginkannya meskipun dilempar ke kakiku, dan kamu masih berpikir, Seorang penjaga keamanan adalah seorang sudut pandang yang begitu sempit. memunguti kotoran membuatku bahagia. Meninggalkanmu dan bersama Tuan Muda Kiao adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Kiken. Karena kamu meremehkanku. Kembalikan uang yang kuhabiskan untukmu. Hahaha. Siapa tidak suka uang, kamu mau kasih barang itu padaku. Dan rumah itu, juga kamu yang mau menulis namaku. Aku tidak memaksamu loh. Kalau mau menyalahkan.
Salahkan diri sendiri yang bodoh. Kenapa? Kena titik 5 ya? Tidak terima? Kalau tidak terima, tahan saja. Ambil batu seharga 500.000 itu dan enyahlah. Hari ini bisnisku bukan untuk orang yang beli barang bekas seharga 500.000. Bisa dengar? Oh. Bos Chang, maaf orang saya tidak bisa bicara. Saya butuh batu ini. Tolong bantu jual ke saya. HI, Tuan Kiao. Anda datang. Seiya Dangar Katakata Anda. Raja. Batu ini disimpan untuk Anda. Pak Shen, ada apa? Hei, bagaimana orang sepertimu bisa masuk ke sini? Ternyata. Pak Shen yang membawamu ya? Kiao Xiaokun. Kamu lagi. Nona Yunbing, jangan salah paham. Aku tidak ada hubungan dengan dia. Qin. Ini pria baik yang kamu cari? Sepertinya dia hanya menganggapmu mainan yang bisa dibuang kapan saja. Ya di mainan tuan muda Jo juga tidak masalah. Itu 100 kali lebih baik daripada bersamamu, pekundang. Tidak tahu malu. Meskipun keluargamu adalah yang terkaya di kota Yun, tetapi makin lama makin terpuruk. Sedangkan keluarga Joku sekarang sedang berjaya. Selama kamu setuju dengan kejaran saya, bukankah bagus jika dua keluarga kita bersatu? Jo Xiaokuan. Bajingan, jangan harap seumur hidup. Kamu. Baik. Keluarga Shenmu berbisnis batu giok. Jika kali ini tidak memilih batu giok yang bagus, mungkin tidak akan ada lagi nama keluargamu di bisnis giok kota Yun. Selama tidak mengangguk, Zhou Xiaokun. Keluarga Shen kalian. Jangan berharap ambil bahan ini. Kiao Xiaokun. Kalau kamu begitu yakin. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana caranya? Bukankah aku ini pecundang yang tak paham judi batu? Ayo kita main sekali. Siapa yang membuka bahan bernilai lebih tinggi, dia menang. Jika aku menang, kamu kasih bahan ini ke Yunbing, dan kalau aku kalah, aku bayar 10 kali lipat. Kalau kamu kalah gimana? Kalau aku kalah? Aku bayar 10 kali lipat juga. Bukan, kamu punya uang nggak? Aku bantu bayar. Yunbing kamu. Kamu tanya aku percaya sama kamu nggak? Jawabannya. Baiklah. Sepakat. Aku mau lihat kalau kamu kalah nanti, gimana? Takut nanti kalau kalah, tidak mau akui. Pengamatan ilahi bisa menembus tanah sejauh 100 mil, melihat batu giok sangat mudah. Kiao Xiaokun, hari ini aku beri kamu pelajaran. Ini adalah perjanjian surga. Jika melanggar, dihukum surga. Tolong Kiao Xiao. Tanda tangan di sini. Membo Sankin. Kamu takut? Atau apa? Kamu pikir saya pasti kalah darimu? Gue bakal kalah darimu. Semoga begitu. Sumpah surga telah diucapkan. Kiao Xiaokun. Hari ini mari kita selesaikan urusan ini. Jiang An, kamu tahu nggak? Keluarga Kiao itu kaya dari batu giok. Giok yang dimainin Kiao Xiao lebih banyak dari garam yang pernah kamu makan. Mau banding untung-untungan sama dia? Kalau mau mati, langsung aja. Kalah menang belum tentu. Jangan cepat senang. Kamu bagaimana tidak tahu? Bukan kamu lihat giok? Dengan 500.000 dapat untung berkali lipat. Anggap diri jenius. Ada beberapa orang yang harus menabrak tembok baru menyerah. Kemampuan tidak besar, tapi berbicara lancar, ya. Hanya ada satu untuk Pak Sang. Baik Pak Kiao, segera saya ambilkan. PK Kia, saya lihat batu ini harga 3 juta. Si bos langsung setuju dibuka untuk Anda, hahaha. Wibawa saya. Bukan cuma 3 juta ini. Anak muda. Kenapa belum pilih?
Apa lihat harganya? Takut ya? Tenang saja. Meskipun keluarga Shen sekarang sedang terpuruk, tapi kurasa kita masih sanggup rugi untuk satu batu ini. Bagaimana kalau kamu minta tolong padaku, demi pacarmu yang cantik ini? Aku bantu pilihkan satu ya. Naik nilainya, Tuan Kiao, jenis es hijau tua, estimasi konservatif 20 juta. Kiao Xiao jenis es hijau tua. Nilai konservatif 20 juta. Hahaha. Kiao Xiao, kamu hebat banget. Dalam beberapa menit saja, kamu sudah dapat 1 juta. Bukankah itu 1 juta? Lihat penampilanmu yang belum pernah melihat dunia. Tanpa Yunbing membantumu, kamu mungkin tidak bisa membeli bahan ini. Lebih baik cepat mengaku kalah. Menurut kesepakatan, kamu harus memberiku 200 juta, tapi aku bisa memberimu diskon. Memberiku 100 juta cukup. Hahaha. Joe, kamu luar biasa baik. Satu kalimat dari kamu bisa menghemat 1 miliar. Tapi Jiang An, 1 miliar pun dia tidak bisa bayar. Yunbing. Kamu yakin masih mau bantu bocah ini? Itu kan 1 miliar. Keluarga Shen kalian sekarang sudah hampir kolaps. Kenapa harus bayar untuk sampah ini, Nona Shen? Ini urusan antara aku dan dia. Kalau kamu mau berubah pikiran sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Shen Yunbing sudah memilih untuk percaya pada tidak akan ingkar janji. Baik. Jadi bayar uangnya. Tunggu. Saya belum kalah. Jiang An, Tuan Kiao, ini giok kelas tinggi, nilainya 20 juta. Kamu yakin bisa kalahkan? Kamu pikir bisa dapat giok hijau kekaisaran? Giok hijau kekaisaran. Saya mungkin benar-benar bisa dapatkan. Bos, berapa nilai bahan ini? Bos, nilai bahan? Hahaha. Ini area limbah kami, cuma potongan kecil dengan kualitas rendah. Lama sekali tidak terjual. Kamu mau bandingkan bahan ini dengan Tuan Kio? Benar. Saya mau pakai ini untuk bersaing dengannya. Ya ampun, Jiang An. Kamu benar-benar mau cari kaisar hijau di area limbah? Kamu pikir kalau untung sekali, akan selalu untung? Di sini ada banyak bahan bagus. Mana tidak lebih baik dari area limbah itu? Ada yang bayar untukmu pun kamu tidak tahu memilih. Benar-benar tidak berpengalaman. Iya. Yunibing mau bayar buatmu? Tinggal pilih saja. Siapa tahu ini kesempatan satu-satunya seumur hidupmu buat habiskan banyak uang. Haha, orang miskin tetap saja miskin. Anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Dikasih kesempatan, masih juga cari makan di tumpukan kotoran. Emas, dimanapun bersinar. Siapa bilang di tempat sampah tidak bisa muncul emerald? Baik. Bos Sang, ayo permisi padanya. Bayar dia jelas kalah. Baik. Jangan. Jangan anggap Shen Yunbing melindungimu, bisa aman saja. Saat kamu kalah dan keluarga Shen tidak dapatkan bahan, keluarga Kiao kami akan menguasai keluarga Shen. Saat itu jangan bilang dia bisa lindungi kamu. Tidak bisa menjaga diri sendiri. Kiao Xiaokun, kamu memimpikan hal Diamlah. Di mana aku kalah darinya? Aku mati-matian mengejarmu, kamu acuh tak acuh padaku, tapi selalu melindunginya. Apakah kamu memang suka disiksa? Kiao Xiaokun. Memukul seorang wanita. Apakah kamu masih bisa dianggap lelaki? Oh iya. Kamu bersekongkol dengan Kyukin. Kamu tidak pria. Kamu bahkan bukan manusia. Oke, sekarang sekeras apapun mulutmu saat kamu kalah, aku akan menyiksamu habis-habisan. Kamu pikir sampah dari tempat barang bekas kamu bisa menang dari batu Gyoku yang berwarna hijau ini? Tuan Kiao, Sudadik Luarcan, Sudadik Luarcan. Tuan Kiao, Sudadik Luarcan, Sudadik Luarcan kenapa Tuan Zhang panik? Kalau sudah dikeluarkan, cepat bawa ke sini, biar semua lihat sampah macam apa yang bisa keluar dari batu tempat barang bekas ini. Yi masuk, Yi masuk.
Ya. Ini adalah hijau kekaisaran. Nilainya berapa cepat katakan? Hijau kekaisaran sulit ditemukan meski mah yang ini sempurna tanpa cacat. Paling tidak bernilai 1 miliar. Apa? Tidak. Lebih dari itu. Hijau penu. Seluruh batu ini penuh dengan hijau kekaisaran. Paling tidak bernilai 2 miliar. 2. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada hijau kerajaan di area limbah ini? Ani. Benar-benar hijau kerajaan. Tuan Zhang. Dapat mengenali permata seperti ini di area limbah. Ini menghasilkan 2 miliar. Oran et bas. Singulier biasa. Cepat bungkus untuk Tuan Jiang. Iya, baik. Bukan dapat 2 miliar. Tapi 20 miliar. Saya tidak salahkan, Tuan Muda Zhou. Apa? 20 miliar. Tuan muda cuma bercanda denganmu? Kau pikir uangku bisa diambil begitu saja? Tuan Zhou. Apa-apaan ini? Tuan Muda Zhou. Barusan kau bersumpah. Manusia berusaha, Tuhan menyaksikan. Sumpah apa sih? Aku asal Tuan Kyo. Kau pikir baik-baik hari ini, uang ini kau mau kasih nggak? Jangan. Sebenarnya kau pakai sihir apa? Tuan Muda Kiao, jika kalah harus terima, itu wajar. Kalau nggak kasih uang, hari ini jangan harap bisa keluar dari sini. Sekarang juga nggak tahu dia pakai trik apa. 2 miliar lebih baik daripada Hankin daripada nyawa Tuan Muda. Sementara biarkan dia pegang dulu. Baik, aku kasih. Tapi, semoga kau punya nyawa untuk ambil dan nikmati. Tuan Muda Kiao. Lain kali kamu harus lebih hati-hati. Kalau tidak, yang terluka bukan cuma wajahmu. Tunggu saja. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Hari ini berkat Tuan Muda Kiao yang memberi saya 2 miliar ini. Batu ini saya berikan padamu. Kamu dan aku bertaruh, kan? Sekarang, kamu mau memberikannya padaku. Terima kasih, Tuan Muda Kiao, atas kemurahan hati. Dengan 2 miliar ini, kupikir Nona Shen tidak butuh bahan itu. Bagaimana kalau kamu ambil kembali untuk menutupi kerugianmu? Ku beri tahu kamu. Jangan pikir memberi bahan ini ke aku dan minta maaf, aku akan memaafkanmu. Kuberi tahu. Tunggu. Bahan ini bukan untukmu, harga asli. 5 juta. Kamu. Kamu tinggal bilang mau atau tidak. Warnanya bagus, permukaan berpasir, ini bahan yang baik. Siapa tahu bisa menutupi sedikit kerugian. Nanti, ada alasan untuk keluarga. Baik, aku mau. Jiang An, kamu. Tunggu saja dan saksikan pertunjukan. Tunggu dulu. Bayar dulu. Terima ini. Terima kasih atas kunjungan. Bos Sang, cepat buka batu. Adieu. Enggak perlu repot-repot, biar saya bantu. Banyak terima kasih atas kunjungan Anda, Tuan Kiao. Ayo. Jiang An. Aku Kiao Xiaokun, tidak akan selesai denganmu. Oh. Jadi, kamu sudah tahu sejak awal bahan itu di dalamnya. Penuh dengan batu, benar kan? Benar. Saudara baik. Tidak mengecewakan kepercayaan kakak padamu. Pasti mendukungmu. 2. Jiang An. Lama tidak merasa sebahagia ini. Apa maksudmu, Pak Shen? Apa yang membuat kamu begitu senang? Kamu tidak tahu, ini. Kiao Xiaokun ini memanfaatkan posisinya sekarang. Setiap hari cari cara untuk ganggu aku. Hari ini akhirnya aku bikin dia malu. Hahaha. Harus dihajar. Harus dihajar. Dan juga, yang itu. Mantan pacar. Benar-benar nggak bisa lihat yang bagus,
Ninggalin kamu yang luar biasa demi si Jo Xiaokun yang gak berguna. Tanpa dia, itulah berkah buatmu. Ya ampun. Hahaha. Sebelumnya, Kenapa gak nyadar? Kamu lumayan ganteng. harus ganteng dong. Hei, Kamu beneran laki-laki gak? Kuat minum gak? Ini rumahku. Jangan jatuh di rumahku ya. Kalau kamu berani muntah di tempat tidurku, aku nggak akan berhenti, cuma minum sedikit udah nggak kuat. Kamu masih laki-laki bukan? aku laki-laki atau bukan? Biar aku tunjukkan. Yimbing, Kenapa kamu minum banyak sekali? Yimbing. Kenapa kamu minum begitu banyak? Kak, ini senang, kenapa tiba-tiba datang tanpa bilang? Aku itu. Aku cuma mau nanya, Jiang An tinggal di mana ya? Aku pikir. Mau datang ucapin terima kasih. Dia selamatin Tiong-Tiong. Yimbing, kamu kenapa? Tidak. Tidak apa-apa. Jangan bergerak, apa? Ada apa sih itu? Kakak, aku tidak enak badan, kamu pulang duluan ya. Nanti alamat pesta aku kirim ya. Oke, baiklah. Kak, Kenapa? kamu ada hal lain? Jaga kesehatan, istirahat cepat, jangan begadang. Oke kak, aku tahu. Kamu kurang ajar. Maaf ya, Pak Shen. Ya sudah, aku duluan. Sudah dapat banyak keuntungan, mau kabur begitu saja? Tidak semudah itu. Bing bing. Bing bing. Aku tidur seharian. Lihat kamu tidur nyenyak, jadi aku tidak membangunkan. Aku 2 hari ini harus dinas, kunci ada di ras sepatu, ingat bawa pas keluar. Batu takdir ada di keluarga Kiao, keluarga Kiao sedang naik daun di kota Yun. Memaksakan masuk juga bukan pilihan. Bagaimana ya? Keluarga Kiao terkenal dengan perhiasan. Jika bisa membuat mereka terkena masalah dalam bisnis perhiasan, itu juga cara yang bagus. Kiao Xiaokun, bukankah kamu sombong dengan kemampuanmu dalam batu giok? Aku ingin melihat apakah kamu lebih baik daripada fisiku ini. Seharian belum makan. Tidak bisa, harus keluar cari makanan. Bu Bos, Ya. 1 porsi nasi goreng. Baik, segera datang ya. Oke. Tian, cepat-cepat datang.
Lihat teras matamu hampir melompat keluar. Bu Bos, Bisnis lumayan ya. Hihi lumayan. Ini bukan lumayan doang banyak orang, loh demi lihat kamu secara sah, datang ke sini meramaikan bisnis kamu. Iya, sepertinya pemilik warung ini dapat untung banyak, ya. Berga. Ada perlu apa? Tidak ada urusan sihis. Cuman, kalau kamu berjualan di sini, harus bayar uang perlindungan, tahu nggak? Uang perlindungan? Saya sudah bersua. Belum pernah Harus bayar uang perlindungan. dengar, HMPH. Sekarang sudah dengar. Uang ini mau bayar atau tidak? Ibu. Jangan, kakak, saya bayar, kamu bilang berapa? Tidak banyak juga. Cuma mau ambil. Rp2.000. 2.000. Bukan. Bisa semahal ini, kalian kayak perampokan saja. Perampokan. Perampokan mana secepat ini? Nggak sanggup ya? Kalau nggak sanggup, pergi saja. Atau, dengan badanmu ini, jual nasi goreng di sini. Sayang banget. Mau gak kalau kakak ngajarimu bisnis yang lebih menguntungkan? Hahaha. Lepaskan buku. Aduh. Coba lihat, begitu banyak pria ingin melihatmu, menjaga bisnismu. Aku bisa ajari cara melakukan bisnis ini. Hahaha. Lepaskan aku. Lepaskan buku. Hahaha. Lepaskan buku. Bos. Masih ada nasi goreng? Nasi goreng. Masih ada? Masih ada nasi goreng? Paman, ini kamu. Ternyata ini Tian-Tian. Tidak disangka. Gerobak nasi goreng ini. Kamu dan ibumu yang buka ya? Om seharian belum makan. Bisakah buatkan Om nasi goreng telur? Om buru-buru, lupa bawa uang. Kalau nggak bawa uang, bisa ngutang? Baiklah. Ibu, bisakah buatkan Om nasi goreng? Anak kecil. Kamu beneran bodoh atau pura-pura? Ibu bos lagi nggak bisa hari ini. Pergi. Lagi nggak bisa ya? Nggak apa-apa, asal ada makan. Aku masak sendiri. Kau mau aku? Gak mau makan, pergi sana. Caca, qui n'a pas qu'au d'attend que Sini. Anak ini agak aneh. AY. Pertama, pecahin telur. Telur ini harus diputar-putar di dasar wajan. AY. AY. Begini baru ada aroma wajan. Apa ini? Ya ampun. Nasi kemarin baru enak. Kemudian kibaskan beberapa sendok. Begini baru jadi terpisah-pisah. Kalian setuju, kan? Kakiku. Aneh banget. Cepat cari Kak Rai. Begini, satu panci nasi sudah selesai. Siapa kamu sebenarnya? Om itu dewa, bisa masak sambil mengusir orang jahat. Tian-Tian benar, Om itu dewa, khusus datang untuk menyelamatkan kalian. Senang tidak?
Ini. Gak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Maaf ya, Pak Jiang. Tadi aku terlalu bersemangat. Tidak apa-apa, sudah kubilang. Panggil saja aku Jiang An. Kenapa sudah tutup lebih awal? Barusan para preman itu bilang mereka mencari siapa? Mereka pasti akan kembali lagi. Kamu sudah membantuku 2 kali. Aku tidak bisa terus Kalau mereka terus datang, berarti usahamu tutup terus? Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya bisa pindah tempat setiap hari. Sama seperti yang dikatakan Yunbing. Lebih suka hidup seperti ini daripada balik ke keluarga Shen dan menikmati kemewahan. Benar-benar keras kepala. Untuk pria brengsek itu, kabur dari keluarga Shen. Dia sudah mati. Kenapa belum balik? Waktu itu saya bilang. Asal keluar dari pintu itu, saya tidak akan mau sedikit pun dari keluarga Shen. Nasi goreng ini enak sekali. Tidak mau setiap hari cari gerobaknya. Tapi. Aku sudah membantumu 2 kali, sekali lagi juga tidak apa-apa kan? Meskipun geng itu datang. Nanti, Aku bantu selesaikan. Bu Bos. Membiarkan bos keluar. Bos, pesan 2 porsi nasi goreng. Baiklah. Peng Lai. Mereka. Berani sentuh saudaraku Reno. Cari mati. Tenang saja. Aku nggak akan biarkan saudara Black Wolf-ku tersakiti. Terima kasih Bang Lei. Fat Worm. Peng Lai. Gimana gue bilang dulu? Coba bacain lagi. Gue tahu, yang lemah dan sakit jangan disentuh. Dan yang bawa keluarga, jangan disentuh. Toru Kenapa Hello Uzik Mereka? Bro, ini beda. Kalau dia biasa aja, gak mungkin langsung patahin kaki gue. Lo gak bisa gitu aja ninggalin gue. Kalau gak, gimana pandangan saudara-saudara kita? Oke. Hanya kali ini. Tapi kalau kamu berani bohong padaku. Tidak berani, haha. Mama bisa carikan papa seperti Paman Jiang atau Paman Jiang saja juga boleh. Jahat sekali. Gadis bodoh ini, ngomong apa? Kamu tidak takut Paman Jiang marah? Saya tidak marah. Ibumu cantik sekali. Saya takut dia tidak suka saya. Siapa yang bilang Mama suka Paman? Bahkan dalam mimpi Mama panggil nama Paman. Kamu ngomong apa sih? Itu dia. Hei, ayo kejar aku. Ibu. Kakiku saudara rusak gara-gara kamu. Benar. Aku yang melakukannya. Heh. Aku harus minta penjelasan darimu. Gimana tuh? Gimana kalau ku beri nasi goreng? Heh, anak muda. Kamu lumayan sombong ya. Tahu nggak aku siapa? Kamu siapa? Orang yang hebat? Kamu nggak tahu Kakak Lei, pemimpin bawah tanah di Kota Yun. Di Kota Yun berbisnis itu harus, biar Black Wolf di bawah Kakak Lei mengangguk. Dikatakan pemimpin Black Wolf. Dulu, dengan kekuatan sendiri. Menghancurkan 10 sarang perdagangan manusia di 5 wilayah sekitar Kota Yun. Dia benar-benar pahlawan Kota Yun. Kenapa hari ini? Jadi seperti ini? Lihat cara kamu sekarang. Masih ada sedikit sisa kegagahan masa lalu? Hari ini aku bukan mau ambil uang perlindungan. Cuma mau minta keadilan buat saudaraku. Kamu patahkan kakinya. Harus ada penjelasan. Kan? Kalau aku nggak mau kasih, kamu bisa apa? Ketua Lei yang dulu benci kejahatan, mau apa sama orang biasa kayak aku? Suruh aku kasih penjelasan? Gimana kalau hari ini aku ambil nyawamu dan saudaramu sebagai penjelasan? Sebenarnya mau apa sih kamu? Ada apa? Hadapi aku aja. Jangan sakiti saudara-saudaraku. Tubuhmu penuh luka lama. Racun beragam sudah ada dalam tubuhmu, mungkin waktumu tak banyak lagi.
Saudara-saudaramu juga mengalami hal serupa. Bagaimana kau tahu? Apakah kau menyelidikiku? Atau kau bekerja sama dengan mereka? Peng Lai. Apakah katakan? Aku tak mengerti. Jika aku bisa menyelamatkan nyawamu dan saudaramu hari ini, perlukah penjelasan lagi? Jika Anda bisa selamatkan saudara-saudaraku, mulai sekarang. Aku dari kelompok Serigala Hitam selalu menganggap Anda tamu kehormatan. Anda penye la maille du cul, Renault. Kakak Lai. APA maksudnya ini? Kamu tidak tertipu olehnya kan? Ketua Lei adalah seorang pahlawan seumur hidup. Dia menghancurkan banyak sarang perdagangan manusia, tapi beberapa tetap lolos. Mereka bersembunyi di sekitarmu. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mencelakai orang-orang di sekitarmu lewat racun dan pembunuhan. Demi tidak melibatkan kelompok, kamu jadi takut-takut. Katakan, apa yang saya katakan benar atau tidak? Tuan benar-benar Serda. Mon Tuan selamatkan nyawa saudara-saudaraku. Aku bersedia. Sudah cukup. Tidak butuh bantuanmu melakukan ini. Saya hanya tidak ingin melihat para pahlawan masa lalu yang membersihkan masyarakat dari kejahatan. Dia menemui akhir yang tragis. Tanah suci 4 arah. Yu. Kakak laki-laki. Batuk. Hei, kakiku sudah sembuh, bro, aku sudah lebih baik, bro, luka dalamku sudah sembuh. Kakiku sudah sembuh, saudaraku, aku sudah lebih baik. Aku, Serigala Hitam, akan naik dan turun. Terima kasih à ta bon Tuan. Sampaikan pesan ini. Mulai sekarang, Tuan adalah bagian dari Black Wolf Association kami. Sebagai tetua tertinggi, 3.000 markas, 40.000 anggota, menghormati Tuan seperti pemimpin kami. Barang siapa yang melanggar, segera dikeluarkan. Ya. Taruh barangnya di meja saja. Oke. Mama, aku ngantuk. Baiklah, aku antar kamu tidur. Jangan. Sudah larut? Aku pulang dulu ya. Maaf ya, kamu lihat, Tian-Tian selalu begitu, langsung tidur. Gak apa-apa, anak kecil, tidur lebih banyak bagus kok. Jangan. Kamu sudah menyelamatkan aku dan Tian-Tian beberapa kali. Aku benar-benar gak tahu harus gimana membalasmu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hanya bisa. Ini, jangan-jangan. Jangan-jangan, gak perlu begitu. Jangan. Kenapa kamu? Kenapa tiba-tiba merem? Gak apa-apa. Kamu ini maksudnya apa? Di kartu ini ada 50.000, adalah tabungan saya selama ini. Kamu sudah menyelamatkan saya dan Tian-Tian kali ini. Pokoknya kamu harus terima uang ini. Gak usah. Kamu lihat hubungan saya dan adikmu, saya terlihat butuh uang? Ambil ini. Hubungan kamu sama Yunbing kan bagus. Mana mungkin kamu akan tertarik sama uangku yang ibu paruh baya ini? Iya. Aku bukan maksud begitu kok. Maksudku, kamu sendirian bawa Tian-Tian, pasti gak gampang. Aku ini pria dewasa, mana mungkin ambil uangmu, ibu dan anak yatim. Lagi pula, kamu gak kelihatan seperti ibu parubaya. Kamu muda dan cantik. Oke sudah malam, aku pulang dulu. Pergi dulu ya. Tunggu dulu. Jangan. Jangan. Kelihatannya sudah tidak pagi lagi. Bagaimana kalau kamu menginap di rumahku malam ini? Tidak enak, Lihat bajuku ini, sudah dipakai beberapa hari. Sudah bau, tidak merepotkan. Duduk saja dulu. Tunggu aku. Jiang An, apa yang kamu lakukan? Dia adalah kakaknya Yunbing, kamu mau melakukan apa? Memalukan sekali. Jiang An, kekuatan ini dari Kaisar Giok buat menangani masalah Yunzhou, bukan untuk yang begini. Lebih baik pikirkan bagaimana menghadapi keluarga Kiao. Bukannya mereka kaya dari toko perhiasan? Ya benar. Buka toko. Aku juga akan buka toko.
Ini pakaiannya. Tenang aja, dia jarang pulang kok saat masih hidup. Semuanya baru. Ini. Gak cocok deh. Jiang An, kamu hebat. Bisa aku menghabisimu? Bisa jadi ya, Hom. Ah, tidak apa-apa. Aku akan mengganti sekarang. Jangan. Aku bantu matikan lampu. Ah, oke. Jiang An, kalau tidur tidak nyaman. Tidak apa-apa aku. Sudah terbiasa tidur. Sudah terbiasa tidur. Ah, baiklah. Kamu istirahat lebih awal ya. Selesai sudah, kalau begini terus aku akan kehilangan kendali. Selesai sudah, kalau begini terus aku akan kehilangan kendali. Kinyin. Kamu lagi mikirin apa sih? Dia mungkin pacar Yunbing. Kamu malah mau rebut cowok adikmu sendiri. Shen Yun ngapain? Tian masih di rumah nih. Jiang An, Kenapa kamu nggak mau? Aku tidak meremehkanmu. Berarti kamu tidak meremehkanku, kan? Jiang An, Berani-beraninya kamu bermimpi begitu, kamu tega sama Yunbing? Tidak bisa. Aku harus cepat pergi. sudah larut. Siapa itu? Astaga. Siapa? SSST, Yunbing. Kak, bukain pintu dong. Aku dengar suara langkahmu. Kak, Kenapa tidur di sofa? bukan, kan sudah sering. Kenapa tidur di sofa? Enggak kok, cuma Tian sering bangun. tidur di sofa agar dia gampang manggil. Oh, Hei, kamu cari aku ada apa? Kak. Menurutmu, bagaimana orang yang namanya Jiang An itu? Kak, kenapa kamu? Tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba tanya tentang Jiang An? Hom, tidak. Aku hanya ingat dulu kamu pernah berantem sama keluarga gara-gara cowok brengsek itu. Kamu lebih berpengalaman dalam hal ini. Kamu suka dia ya? Tidak, mana mungkin aku suka bajingan. Ya betul. Dia hebat, kamu suka dia wajar. Hebat, itu dia. Dia sepertinya. Memang cukup hebat sih. Selesai sudah. Yunbing suka jangan. Kalau begitu, tadi itu aku ingin berebut pria dengan adikku. Ada apa sebenarnya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mungkin, ada yang sembunyikan dariku. Jangan. Hai, Yunbing. Dengarkan penjelasan kakak. Yunbing. Diam kau. Yunbing, aku dan Jiang An benar-benar tidak ada apa-apa. Aku. Dia cuma bantu aku lagi hari ini, jadi aku pikir. Dia bisa tidur di rumahku. Wah, Jiang An, mengganggu aku belum cukup. Sekarang ganggu kakakku lagi? Tidak, Yunbing. Ini benar-benar salah paham. Aku dan kakakmu tidak melakukan apa-apa. Keluar. Ah, apa-apaan ini? Hubunganku dengan Yunbing baru saja lebih baik, sekarang malah jadi salah paham besar. Tapi, apa yang keluarga Kiao mau lakukan dengan batu takdir itu? Mereka sudah kaya dan berkuasa, masih ada yang tidak puas?
Biarin aja, lagi pula aku juga nggak takut. Dengan 2 miliar ini dan kekuatanku. Menghadapi keluarga Kiao bukan masalah. Jiang An. Kenapa kamu diizini? Jiang An, beneran kamu ya? Kenapa kamu blokir aku? Aku nggak bisa hubungi kamu lewat WeChat. Orang seperti kamu. Nggak ada gunanya ada di kontakku. Bikin enek. Ayo, sayang, aku salah. Maafin aku. Ngomong aja kalau ada yang mau dibicarakan. Pergi sana. Aku bukan suamimu. Sayang. Pergi-pergi jauh-jauh dari aku. Aku takut kena hal kotor. Jiang An, kamu kan pria. Jangan pelit gitu. Maafkan aku sekali. Ya? Ayo baikan. Aku janji. Mulai sekarang aku pasti setia padamu. Jangan pelit gitu, Jiang An. Kesalahanku ini cuma kesalahan yang semua wanita mungkin lakukan. Aku cuma ingin. Hanya untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau dulu kamu sekuat sekarang, bagaimana mungkin saya terlibat dengan Zhou Xiaokun? Lagi pula, tanpa mempermasalahkan fakta, apakah kamu benar-benar tidak bersalah? Saya. Kita berdua mundur selangkah. Baiklah, baikkan. Ayam tetaplah ayam. Dicat warna-warni. Tetap saja ayam. Kamu. Nona, jaga jarak dari pria saya. Dia punya rasa kebersihan. Kamu. Ayo sayang, duduklah. Wah Jiang An, cepat sekali sudah dengan wanita lain. Lalu uangmu dan rumahmu, kamu tidak mau ya? Maaf ya. Aku lupa bilang, belakangan ini aku untung 2 miliar. Jadi ada yang kotor di rumah yang perlu dibersihkan oleh wanita ini. Kamu. Oh ya, sayang, nanti kita lihat rumah baru. Aku mau belikan rumah yang paling besar dan paling bagus untukmu. Jiang An, lihatlah ekspresi wajahmu yang menyebalkan itu. Jangan lupa ya. Uang yang kamu dapatkan. Itu cuma remah dari jarinya Tuan Kiao. Dibandingkan dengan Tuan Kiao. Kamu tetaplah orang yang gagal. Siapa sih Kiao Xiaokun? Matamu itu bisa bedain mana baik mana buruk nggak? Jiang An, kamu sengaja mau lawan aku, ya? Banyak tahun bersama. Kamu bilang gak mau. Sejak kamu mengkhianati aku, udah nggak ada perasaan di antara kita. Baiklah, Jiang An. Kuharap kamu nggak menyesal. APA. Kamu. Yunbing, aku jelasin, aku dan kakakmu. Oke. Kakakku sudah cerita padaku. Bagus kalau begitu. Jangan salah paham, aku tidak bilang maafkan kamu. Aku cuma tidak tahan melihat dia yang begitu tidak tahu malu. Aku tahu. Apa-apaan senyum itu? Yunbing, tenang. Aku bertanggung jawab. Janji tidak ada apa-apa dengan kakakmu. Aku sudah bicara dengan Nantinya aku akan bersaing dengan dia yang adil. Apa? Kamu kira aku nggak tahu? Kamu sudah sering menyelamatkan kakakku, siapapun akan suka padamu. Aku dan kakakku bersaing adil, lebih baik daripada memberi kesempatan orang luar. Itu benar. Aku mau bicara serius. Kiao Xiaokun dendam padamu. Pikirkan mencegahnya belum? Mencegah? HMP. Aku berniat menyerang lebih dulu. Menyerang lebih dulu? Apa rencanamu? Ayo, semua. Masuk, terima kasih sudah buka usaha. Terima kasih semuanya. Silakan masuk. Yakin aku bantu buka toko, Kiao Xiaokun akan datang? Tenang saja, dengan sifat sombongnya itu, dia pasti datang. Juga harus berterima kasih kepada bantuan dari Shen, toko perhiasanku bisa resmi dibuka. Boca. Kamu juga harus berterima kasih padaku. Kamu harus berterima kasih padaku, Jiang An. Jiang An. Selamat atas pembukaannya. Tuan Muda Kiao, tidak mengecewakan. Kalau bukan karena Anda jadi dermawan. Bisnis tidak mungkin berkembang secepat ini. Kamu. Jiang An. Beruntung membuka.
Jade imperial dan merasa diri jenius. Bahkan buka toko perhiasan. Apakah kamu tidak tahu dari mana keluarga Kiao mendapatkan kekayaannya? Berani unjuk keahlian di depan dia. Berani buka toko perhiasan di kota ini, kamu benar-benar berani. Biar aku pikirkan. Ucapan selamat buka toko apa ya untukmu? Bagaimana kalau aku doakan? Tutup cepat. Haha. Yukapan Kessel Anggap Hormat. Toh pacarmu melayaniku dengan sangat baik. Tuan Muda Kiao, kamu memang luar biasa. Tidak hanya suka beramal. Kemampuan mendaur ulang sampah. Juga sangat akurat. Jiang An, sopan kepada Tuan Kiao. Shin Yunbing. Kamu pikir bisa melindungi pecundang ini? Jangan khawatir. Dalam Sebulan. Semua keluarga besar Yunqing akan tunduk pada keluarga Xiao. Ternyata, Kiao Shaokun begitu yakin, pasti ada rencana dengan batu takdir. Kiao Shaokun. Hentikan kata-kata besar. Bahan perhiasan Jiang An lebih baik dari keluarga Kiao. Jiang An akan menekan keluarga Kiao. Hahaha. Menekan keluarga Xiao di bawah kaki. Saya pikir kalian harus lebih khawatir tentang apakah toko perhiasan kalian bisa dibuka. Membuka toko di Yuncheng. Sudah tanya saya, apakah Hei Lang setuju? Bersihkan tempat ini. Bersihkan tempat ini. Kalian mau apa? Mau apa? Gue ini orang Black Wolf. Semua toko di Cloud City sebelum buka harus ke Black Wolf dulu. Ngerti nggak aturannya? Black Wolf. Bahkan sampai ke gerobak. Bisnis kalian luas banget. Ngomong apa lo? Gawat. Gimana bisa lupa soal ini? Kalau orang Black Wolf tahu, bakal repot. Bagaimana pimpinan aula dibandingkan dengan kepala suku? Bagaimana? Kamu tidak tahu membuka toko harus minta izin ke Black Wolf Association. Kenal kepala mereka tidak? Menurutku, kamu tidak menghargai Black Wolf Association, bukan? Bukan begitu, pimpinan Bai. Gawat. Sekarang masalah jadi timbul. Pimpinant. Toko perhiasan ini dibantu pembukaannya oleh Shen Jewelry. Setiap tahun, Shen memberi dana besar untuk Black Wolf Association. Ada lambang sebagai bukti, mohon pimpinan memberikan kemudahan. Ini barang dari Black Wolf Association. Tapis. Lambang perhiasan Shen. Dan Perhiasan Janini. Tidak ada hubungannya. Lambang perhiasan Shen. Dan Perhiasan Janini. Tidak ada hubungannya ya. Buka toko tanpa beritahu kita, serigala hitam. Hancurkan tokonya. Ya. Lia Siapa Yang Berani. Hihi. Berani Lawan Black Wolf Gang. Kamu percaya atau tidak? Seiya akan merobokan. Toko ini bersama orang-orangnya. Tuan Ketua, kami tidak mengerti aturannya. Kami akan segera pergi ke Black Wolf Gang, menghormati adat dan meminta maaf. Bagaimana menurut Anda? Kenapa membuat semuanya jadi tidak berdagang dengan damai, kan? Ah, 50 A. Kalau semua orang seperti kalian. Naik dulu, beli tiket belakangan. Di mana wibawa geng serigala hitam? Di mana, ya? Baiklah. Kalian minta kompensasi? Biza. Berikan semua perhiasan ini. Kepada saya dan teman-teman saya. Hari ini masalah ini akan selesai. Kamu tidak masuk akal. Masuk akal. Hari ini, aku adalah akal sehat. Que tu as. Sudah beri kamu begitu banyak. Jangan sampai kekenyangan ya. Hahaha. Kamu berani beri. Gua berani minta. Gimana kalau Renault tahu kamu segitu sombong? Akan bagaimana dia memperlakukanmu?
Camus. Gimana kalau Renault tahu kamu segitu sombong? Akan bagaimana dia memperlakukanmu? Camus. Buchan Quechua. Dia ngomong apa sih? Jiang An menyebutkan satu nama. Mengapa Ketua Bayadi begini? Apa kamu pikir sebut nama saja dan ini akan selesai? Jiang An. Jangan berdebat lagi. Kabar mengatakan Black Wolf Society didirikan oleh pahlawan besar, terkenal di mana-mana, kita tidak bisa menantangnya. Jiang An. Sudah beberapa kali menantang kehormatan Black Wolf Society, cari masalah sendiri. Ketua Bai, cepat beri hukuman, dia pikir bisa mendekati Black Wolf Society hanya dengan menyebut satu nama. Coba bilang, bagaimana kamu tahu nama pemimpin kami? Gue bilang dia cuma ngomong ngawur. Apa? Dia bilang itu nama pemimpin kalian. Nggak mungkin ini nggak mungkin. Qu'es-tu abe? Pemimpin kalian misterius, bahkan aku gak tahu namanya. Dia seorang pecundang. Mana mungkin dia tahu? Apa kamu salah dengar? Nggak mungkin salah. Selain aku dan para ketua, serta saudara-saudara lama pemimpin. Yang tahu namanya cuma orang-orang top paling sedikit di Yuncheng. Kamu bilang, sebenarnya siapa kamu? Quechua. Masih mau hancurkan tokoku sekarang? Tidak berani. Kessil Tidak Berani, Buchan. Tuan Kiao. Bikin keributan, datang untuk hal sia-sia. Sepertinya harus pergi dengan malu-malu lagi. Benar-benar diberi kesempatan tapi tidak gunakan. Tidak mungkin mengenal ketua Black Wolf. Benar, Jiang An. Kamu dulu satpam kecil, bagaimana kenal tokoh besar seperti itu? Benar sekali. Kamu tidak tahu aturan Black Wolf, bagaimana mungkin bisa paham? Tidak mungkin kenal dengan ketua Black Wolf. Ketua Bai tadi juga bilang, nama ketua hanya diketahui beberapa saudara kalian dan beberapa tokoh terkemuka di Cloud City. Jadi bagaimana mungkin seorang satpam kecil ini bisa mengetahuinya? Satpam? Hampir saja kamu berhasil menipuku tadi. Katakan, Dimana Camus Dangar Nama Qu'es-tu Kami? Jika bukan karena tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan karma, aku benar-benar ingin menjewer para idiot ini sampai mati. Berapa lama lagi sampai? Berapa lama sampai toko perhiasan? 2 menit. Bos, 2 menit lagi kita sampai. Oke, bilang, saya tanya kamu. Dari mana lagi itu datangnya? Pasti dari mana-mana aja dengar-dengar. Mereka yang ini mirip tikus got. Selalu nggak tahu di mana mereka bakal muncul. Apa mungkin? Nama ini langsung diberitahu oleh bos kalian sendiri? Hahaha. Jiang An. Kamu lagi mimpi apa? Kamu aja. Susah ketemu bos Black Wolf sekalipun. Apalagi dia yang kasih tahu kamu langsung. Kamu benar-benar membuatku tertawa mati. Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu? Beck. Sekarang aku akan membukamu mulutmu. Hancurkan gigimu. Aku ingin lihat seberapa kerasnya kamu. Beranti. Ketua Hall dari Yuncheng 9 Hall menyapa pemimpin. Kiao Xiaokun dari keluarga Kiao menyapa pemimpin. Selesai Jiang An, kamu memanggil pemimpin ke sini. Sekarang selesai. Pemimpin. Anak ini tidak tahu asalnya, menggunakan nama Anda, memfitnah Black Wolf Society, berani memanggil langsung. Kesalahannya layak dihukum mati. Lei Nuo, sepertinya namamu. Namaku tak boleh disebut kurang ajar. Camus Berani Tak Orma Pada Pemimpin. Pemimpin ini. Tak hormat pada serigala hitam, tak hormat padamu, bertindak aneh, sampah seperti ini, mohon Anda pasti harus memberi contoh. Sampah. Benar, orang ini mantan pacarku, begitu lama tak ada pencapaian, belum lama ini dapat rejeki nomplok, dia jadi sombong sekali, bahkan berani menantang Anda, pemimpin. Menurutku, kamulah sampahnya. Dan kau. Pemimpin, berani serang dermawanku. Kami serigala hitam tak bisa terima. Pemimpin, Anda dengarkan penjelasan saya. Saya,
Perji. Pemimpin. Dermawan, lakukan seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Berunding. Berunding apa? Jiang An, semua ini adalah rencanamu. Selamat, kamu benar. Kamu bilang apa? Meskipun pengaruh Black Wolf besar, tapi mereka tak sembarangan bertindak tanpa alasan. Hari ini, kamu bekerja sama dengan pemimpin korps, menyalahgunakan kekuasaan dan menyerang pahlawan kepala. Alasan bagus bukan? Apa kamu mau lakukan? Mulai hari ini, toko perhiasan Kiao di Yuncheng tidak boleh buka. Mulai sekarang, tidak ada lagi toko perhiasan Kiao di Yuncheng. Kamu. Kalian semua tunggu saja, kita lihat nanti. Mandangu. Dermawan. Perhiasan Kiao selalu menjadi yang terbaik di industri. Namun bisnis lainnya juga tidak bisa diremehkan. Kita seperti ini. Bukankah ini agak terlalu terburu-buru, Reno? Anda sebelumnya menyebutkan bahwa bisnis lain milik Zhou Group dikelola oleh masing-masing pemegang sahamnya. Yunbing. Anda mendengar dari istri-istri kaya itu bahwa Kiao Xiaokun memiliki hubungan yang tidak jelas dengan istri-istri anggota dewan ini. Itu seharusnya benar. Dengar-dengar. Lingkaran mereka sangat kacau. Hanya saja tidak ada bukti apa-apa. Aku bantu para direksi mencarinya. Kamu. Para direksi semua adalah orang kepercayaan keluarga Kiao, kenapa tiba-tiba semuanya melawan? Dendam merebut istri, termaafkan. Tidak mungkin, bagaimana tahu? Kudengar ada yang mengatasnamakan Tuan Muda. Kirim pesan ke direksi bilang Tuan Muda berselingkuh dengan istri mereka. Mereka percaya juga. Karena di surat itu ada tanda lahir dan tato yang tak pernah terlihat di tubuh istri mereka. Pulang dan bertanya pada istri mereka. Semua mengaku. Bisnis perhiasan sudah hilang, bisnis lain juga tidak ada. Jiang and kamu benar-benar kejam. Baiklah. Kamu memaksaku melakukan ini. Kiao Xiaokun, oh Kiao Xiaokun. Ketika keluarga Kiao jatuh, aku ingin melihat apa yang sebenarnya kamu rencanakan. Hei, Jiang An, jangan mendekat. Yunbing. Yunbing. Wanita Jalong. Sudah mau mati masih memikirkan pecundang. Bungkam mulut mereka berdua. Kamu bajingan. Jiang An. Kiao Xiaokun, lepaskan mereka berdua. Hadapilah aku. Jangan terburu-buru, Jiang An. Mantan tercintamu dan saudaranya setia padamu. Kiao Xiaokun, kamu cari mati. Siapa yang menang belum diputuskan, Jiang An. Sebaiknya kau cepat. Aku bukan tipe orang yang baik hati. Kalau kamu terlambat, bersiaplah untuk mengurus mereka. Yunbing, Yunyun. Aku gak biarkan kalian bahaya. Tunggu aku. Tolonglah. Tolonglah. Pacarku punya uang. Pacarku punya banyak uang. Bisa bantu aku temukan pacarku. Dia tidak akan mengecewakanmu, tolong aku tolong. Pak kamu kaya. Aku malah raja lah. Pergi mati kamu. Hahaha, dia kaya. Pacarku kaya jadi aku juga kaya. Dia kaya. Hahaha. Jiang An, Jiang An, Jiang An. Ini kamu, Jiang An, kamu datang mencariku? Kyukin. Aku kasih tahu kamu, aku nggak punya waktu buang di kamu, cepat lepaskan aku, Jiang An. Jiang An. Aku salah. Jiang An, maafkan aku ya. Tidak. Semua gara-gara Kiao Xiaokun. Kiao Xiaokun yang memaksa aku. Aku paling sayang Jiang An. Aku bilang sekali lagi. Cepat lepaskan aku. Jiang An. Aku benar-benar sayang kamu, percayalah padaku. Ini Shen Yunbing. Shen Yunbing si Jalang, benar kan? Dia yang memprovokasi kita. Jiang An. Dia pantas mati.
Dia pantas mati, hahaha. Dia pantas mati. Memang pantas. Wanita sepertimu pantas dapat itu. Aku punya uang. Ahaha, aku kaya, hahaha. Melipat jarak. Action. Tampaknya Jiang An tidak menyukai kalian seperti yang dipikirkan. Selama kamu mau, aku bisa menerimanya. Seorang wanita pernah tidur dengan Bagaimana kalau jadi teman tidurku? Hahaha. Lepaskan selotip dari mulutnya. kamu Kiao Xiaokun. Tidak setara satu jari Jiang An. Masih sekuat itu ya? Ah. Yun Bing. Bajingan. Pergi. Kakak, wanita, wanita. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak sebanding dengan satu jari Jiang An, kan? Kamu bahkan tidak sebanding dengan jari-jarinya, apalagi sebiji kentut. Ah, Yumbing. Aku tidak sebanding dengan Jiang An, ya? Biar aku tunjukkan padamu. Apakah benar tidak sebanding? lepaskan aku. Yumbing. Vegan. Hahaha. Jiang An, tolong aku, lepaskan aku. Jiang An, lepaskan aku. Binatang lepaskan dia. Jiang An. Ah. Jiang An. Yun Bing, Shen Yun. Rasanya buruk. Terlalu banyak menggunakan kekuatan amal, sekarang jadi kacau. Jiang An. Bukankah ini Jiang An? Saya kira kamu terlalu takut dan meninggalkan wanita MU. Kiao Xiaokun, jika kamu segera lepaskan mereka berdua sekarang, saya bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Ampuni saya? Apa yang membuatmu berani bilang mengampuni? Di mata saya, kamu seperti seekor serangga yang bisa saya bunuh kapan saja. Fuck. Aku bisa bermain dengan mantan pacarmu. Bisa bermain dengan pacarmu sekarang. Buka pakaian bajingan ini juga untukku. Berhenti. Jiang An. Hahaha. Aku pikir kamu adalah jenius yang hebat, ternyata hanya belajar sedikit saja. Tuan Kia yang lima. Bukan tandinganku. Membunuhnya semudah membalikan tangan. HMPH, tidak lebih dari itu. Xiao Xiaoku. Siapa sebenarnya mereka? Mereka. Tentu saja mereka adalah pelayanku. Hahaha. Pelayan. Pelayan. Bagaimana punya kekuatan itu? Tuan Muda Xiao benar-benar diberkati, membantu kami memahami jalan dunia. Benar-benar batu takdir. Menggunakan batu takdir untuk melatih pelayan. Orang bodoh sepertimu tidak akan mengerti. Bisa membuat Tuan Muda Kiao terpojok. Akan jadi orang hebat? Ternyata tidak. Bagaimana kau tahu aku tidak lebih? Semakin kuat fisik seseorang, semakin mudah memahami jalan kebenaran. Sedangkan fisikmu hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Sejauh mana Anda bisa mencapai kekuatan itu? Meski masih muda, kamu bisa merasakan jalan kebenaran, jadi kamu memiliki bakat. Tapi, kamu seharusnya tidak pernah membuat Jiao marah. Tinggalkan kekuatanmu sendiri. Masih bisa menyelamatkan dua gadis cantik ini. Jangan, Jiang An. Cukup 1 menit. Bertahan 1 menit, bisa pulihkan kekuatan. Masih mau main trik? Sobek pakaian mereka semua. Ah, jangan. Tunggu.
Selama aku meninggalkan kekuatan, kamu akan melepaskan mereka, kan? Masih ada 30 detik, kamu tidak berhak bernegosiasi. Lekukan. Baik. Masih 20 detik. Jangan. Bertemu dalam hidup ini sudah cukup. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Cepat pergi. 5, 4, 3, 2, Tunggu. Menghancurkan kekuatannya semudah itu. Terlalu murah buat dia. Tuan Muda, maksud Anda adalah... Kita sudah bertarung cukup lama. Begini, aku beri kau kesempatan. Selama kau bisa menahan 3 seranganku, aku akan melepaskanmu dan mereka berdua. Bagaimana? Baik. HMPH, bocah, menghadapi kamu, aku bahkan tidak butuh kekuatan khusus. Jiang An. 1 serangan. Tenagamu cuma segini? Belum makan siang? Masih keras kepala. Kalau berani. Biar mereka semua maju. Mau mati ya? Biar aku bantu. Semua maju. Jiang An. Jiang An. Kamu masih berani mau saya? Kamu memang harus mati? Bunuh dia. Tuan Kia tenang saya. Bocah ini. Cuma tahu trik licik bocah? Hari ini kamu nggak akan bisa lari. Orang yang paling lemah di sini juga lebih kuat dari kamu, hari ini. Kamu pasti mati. Jiang An, kita harus bagaimana? Gimana nih? Jangan khawatir. Aku akan selamatkan kalian semua, meski harus korbankan nyawaku. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku mau kamu lihat sendiri bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Serang dia. Serang dia. Tidak mungkin. Kenapa kamu punya keberuntungan dewa? Apakah kamu adalah dewa dari surga? Apa sebenarnya yang terjadi? Di hadapan dewa sejati, kita yang rendah. Tidak berani bergerak sembarangan. Jadi begitu. Duduk. Tebakanku ternyata benar. Apa yang disebut tidak bisa... Kalian yang memakai cara-cara licik untuk mendapatkan kekuatan. Di depan dewa yang benar. Hanya bisa mengikuti perintah, pergi cari bukti kejahatan keluarga Kiao untuk saya. Berani kamu, hai. Jangan terburu-buru, Tuan Muda Kiao. Bukankah kamu menganggap dirimu lebih hebat? Saat kamu masuk penjara, saya yakin akan ada banyak orang bermain bersamamu. Permainan orang hebat. Tuan. Semua ada di sini. Urusan orang ini. Kuserahkan padamu. Di mana batu takde? Bawa aku melihatnya. Batu takdir. Yang Anda maksud? Batu ilahi, kan? Tuan, ini pasti batu takde yang Anda katakan. Takdir telah tiba. Jalan terbuka.